Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di vlog saya ini. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Sebelumnya saya di sini akan mewawancarai teman saya yang bernama Mareta Ayusta Ningrum yang sedang merintis bisnis online shop. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan dan mohon jawabannya ya Kak. Iya kali. Apa yang mendasari Anda untuk berbisnis online shop ini? Emang udah suka bisnis saja dari kecil. Apalagi kan keluarga juga waktu saya kecil tuh juga udah diriin bisnis gitu. Jadi terinspirasi aja. Jadi turun temurun lah gitu. Kemudian apa saja produk yang ditawarkan di online shop Anda? Kalau saya yang paling utama tuh yang saya promosikan itu dessert box, terus ada juga jilbab, camilan dan lain juga buat kayak misal yang baru viral tuh, misalnya kayak skincare ini baru viral kan, nanti misal pembeli saya minat ya saya juga jual gitu, kadang sesuai request customer lah. Kemudian kapan Anda memulai menjalani bisnis online shop ini? Sejak SMP sih, tapi kan waktu SMP itu sempat kayak libur dulu, terus lanjut lagi mulai waktu corona itu. Kan kita corona sebagai pelajar kan kayak cuma di rumah, nggak ada kegiatan hal lain gitu kan. Ingin menghasilkan. Terus iya, ingin menghasilkan uang, dan kebetulan juga di situ banyak para pelajar lain yang ingin mencari uang juga, jadi kayak kita join bersama diri saya gitu. Kemudian di media sosial mana saja Anda memasarkan produk-produk online shop Anda? Kalau saya sih lebih utamain ke WA ya Kak, karena emang di WA tuh udah banyak kontak yang pertama. Terus kalau yang kedua tuh di IG emang ada, tapi saya jarang aktif, lebih aktif ke WA. Terus kemarin baru sempat launching juga di Shopee. Kemudian siapa saja sebagian konsumen yang membeli produk-produk Anda? Kalau dulu sih temen, kayak aku tuh nyuruh temen buat promosiin jualanku, terus gitu kan. Habis itu temen-temennya temen tuh pada ngechat aku gitu, jadi kenal dan semuanya kayak jadi akrab, jadi pembeli terus gitu. Kemudian selanjutnya berapa modal yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis online shop Anda ini? Kalau aku sih kan nggak suka nyetok barang ya, karena kalau nyetok barang tuh nanti resikonya jadi bisa rugi kalau misal nggak laku gitu kan. Jadi aku sistemnya terima orderan, ya udah orderan itu aja yang aku jualin gitu, jadi biar nggak dapat ruginya, jadi dapat untungnya gitu. Apakah Anda membutuhkan karyawan untuk menjalankan bisnis ini? Kalau iya, berapa orang karyawan yang harus Anda butuhkan? Kalau karyawan dulu sempat ada karyawan kurang lebih 3 ada. Itu waktu corona itu juga kan orderan tuh banyak banget, sampai ribuan gitu. Jadi kayak aku harus nyari karyawan, terutama karyawannya itu juga masih pelajar-pelajar gitu. Jadi biar kita sebagai bos sama karyawan tuh bisa tetap kayak temen sendiri gitu. Sahabat gitu ya? Iya. Kemudian berapa omset yang dihasilkan dari bisnis online shop ini? Kalau omset tertinggi yang pernah aku dapetin di online shop ini tuh bisa sampai kurang lebih 20 juta, dan itu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Iya. Kemudian, apakah Anda menemukan kendala dalam berbisnis ini? Banyak kalau kendala, terutama kayak jarang tidur, terus kayak harus bisa mengatur waktu banget kan, kayak memanajemen waktunya harus benar-benar bagus. Kayak misal jam 1 harus COD, berarti jam 10 harus sudah selesai packing, harus sudah kasih tahu ke pembeli kalau jam 1 kita COD di sini gitu. Terus
hal lain juga, kayak kita harus belanja bahan, misalnya belanja bahan sebelum apa ya, kayak sebelum kita produksi tuh enaknya belanja bahan kapan, kayak gitu harus benar-benar diatur sih waktunya gitu. Jadi harus menstrategikan waktu ya, manajemen waktu. Kemudian bagaimana cara Anda menanggulangi kerugian selama menjalani bisnis ini? Kalau kerugian gitu sih alhamdulillah kayak nggak pernah rugi gitu ya, kayak lebih banyak untungnya gitu. Mengapa Anda tidak coba untuk mengembangkan usaha online shop ini ke jangkauan yang lebih luas, seperti membuka cabang di daerah-daerah lain? Kalau masalah cabang sih sebenarnya udah banyak yang minta kayak pengen buka cabang di sana, tapi aku masih belum memahami betul sistemnya kayak gimana, jadi kayak masih sama-sama belajar buat merintis biar lebih besar lagi. Jadi berarti customer banyak yang sudah kayak yang dari luar kota udah banyak banget, tapi aku masih mikir-mikir dulu buat buka outlet di luar sana. Kemudian bagaimana cara Anda menghadapi para customer yang cukup sulit, seperti tidak percaya dengan produk Anda atau terlalu banyak pertanyaan saat membeli produk Anda? Kan membeli adalah sebagai rahasia ya, jadi kayak kita sebagai misal admin buat males cacat customer itu emang harus sabar, terutama kan kayak kita harus bener-bener jelasin detail agar customer tuh percaya sama produk kita gitu. Terus kita kasih testing yang asli, jangan testing yang palsu kayak gitu. Kemudian bagaimana dengan keuntungan yang Anda dapatkan dari berbisnis online shop ini? Keuntungannya buat apa gitu? Keuntungannya apa saja? Keuntungannya ya pertama dapat teman banyak ya, kayak teman banyak, terus lebih deket juga sama pembeli dan jadi terkenal juga sih gitu. Seperti apa suka duka yang Anda rasakan selama menjalankan bisnis online shop ini? Ya sukanya tuh dapat uang banyak, aku suka ya. Ya, semua orang seperti itu juga sih. Kalau dukanya sih ya dukanya yaitu kayak misal dapat customer yang ngeselin tiba-tiba cancel orderan, tapi alhamdulillah kalau udah cancel emang selalu ada gantinya, jadi kayak nggak pernah dapat ruginya gitu. Terus ngatur pembeli yang ribet, yang lelet kayak gitu juga ada, kayak bikin kendala banget sih, bikin duka gitu. Terima kasih, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih juga untuk narasumber saya, Mbak Mareta. Ya, sama-sama. Demikian itu tadi wawancara saya dengan Mareta yang menceritakan pengalamannya dalam berbisnis online shop yang di tengah kesibukan sebagai mahasiswa. Maaf tadi belum closing. Itu tadi wawancara saya dengan pebisnis online shop di usia muda yang masih mahasiswa juga. Cukup sekian video tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.